Oke, kita masuk kepada materi analisis isu kontemporer. Sebelum kita memulai, kita ini dulu ya, relax dulu. Jadi teman-teman kiri kanan ya, silakan membaca dengan cara yang berbeda. Jadi ini adalah satu hal yang baru. Kita akan membaca, kemudian juga kita akan relax otot leher ya. Kita mulai dari dimulainya musik. 3, 2, 1, silakan dibaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkannya. Dokter memberikan peringatan. Tetapi kita tidak peduli. Terlalu malas untuk melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Saya menulis cerita pendek ini untuk orang-orang yang malas melakukan sedikit gerakan untuk menghilangkan kepegalan leher. Jadi kalau butuh latihan terapi, tidak bisa meninggalkan tempat duduk. Baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. Teman-teman. Ya, jadi gunakan ini 3 kali sehari dibaca kalau misalnya masih kepegalan leher ya. Karena yang biasa kalau virtual ini adalah kadang kita otot leher tegang ya. Baik, teman-teman sekalian, hasil belajar dari analisis isu kontemporer. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian isu-isu strategis kontemporer, kemudian teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, ada 3 juga indikator hasil belajar, yaitu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian mengidentifikasi isu-isu kontemporer, kemudian menerapkan teknik analisis itu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ya, teman-teman, perubahan lingkungan strategis apa yang dimaksud? Nah, perubahan dilihat dari perubahan secara kita, secara individu, kemudian perubahan dari keluarga kita, perubahan dari community atau culture secara umum, kemudian society, masyarakat secara umum, kemudian global atau berdasarkan isu global ya, itu adalah beberapa perubahan strategis yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman sekalian, modal pribadi untuk mengantisipasi perubahan. Kita memiliki modal pribadi, yaitu kita memiliki intelektual. Nah, jadi teman-teman ini adalah orang-orang pilihan Kabupaten Buol yang dipilih secara kompetensi memenuhi semua syarat. Berarti boleh saya katakan bahwa teman-teman ini memiliki intelektual yang baik, ya, karena sudah lulus CAT. Lulus CAT berarti semua syarat yang dipersyaratkan secara intelektual itu sudah ada, ya, artinya sudah memenuhi persyaratan. Nah, sekarang bagaimana kemudian teman-teman juga harus memiliki modal emotional feature. Bagaimana kita mengelola kecerdasan emosi kita. Nah, kecerdasan emosi ini adalah 80% orang yang sukses itu karena mampu mengolah kecerdasan emosinya. Ya, jadi nanti janganlah jadi PNS yang cepat marah, cepat kecewa, cepat pokoknya emosional ya. Nah, tapi itu harus dikelola secara emosional. Kita manusia tempatnya memang sering marah, tetapi harus kita kelola atau harus cerdas secara emosi. Lalu sosial. Selain pintar, teman-teman juga harus memiliki kemampuan sosial ya, mampu bersosialisasi, mampu berinteraksi, dan mampu melayani masyarakat secara umum karena kita adalah pelayan masyarakat. Lalu kita juga kompetensi yang kita miliki atau modal yang kita miliki adalah kemampuan ketabahan. Kalau dalam bahasa psikologinya disebut dengan adversity quotient, di mana setiap orang itu harus memiliki ketabahan dalam hidupnya. Jadi dia harus kuat menerima tantangan ke depan, dia harus kuat mengatasi seluruh masalah-masalah yang ada ke depan yang harus kita hadapi selama kita bekerja, khususnya di birokrasi. Lalu etika dan moral. Etik dalam hal ini kita memiliki
dari kecil kita sudah punya etika atau moral yang kita sudah tahu bahwa oh ini yang tidak boleh kita lakukan, ini yang boleh kita lakukan, itu semua sudah diatur melalui etika dan moral. Kemudian kesehatan. Kesehatan dalam hal ini adalah modal utama ya, karena kalau kita sakit akan mempengaruhi seluruh kecerdasan. Ya, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, sosial, tabah, semuanya akan dipengaruhi apabila kita tidak sehat. Nah, yang paling utama adalah spiritual. Spiritual dalam hal ini adalah ketika orang selesai dengan dirinya. Jadi tidak semua si orang memiliki kemampuan spiritual, yaitu bagaimana ketika orang sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nah, seperti itu. Nah, inilah modal-modal yang kita miliki untuk menghadapi seluruh perubahan strategis atau lingkungan strategis yang terjadi di negara kita pada saat ini. Ya. Baik, teman-teman, kita memiliki kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan fisiologis yang ada pada diri kita. Kebutuhan-kebutuhan ini ada dikategorikan ada 3, yaitu ada quitters, campers, dan climbers. Saya akan interview dulu ya, review dulu kira-kira kalau Ibu Cindy sudah di kebutuhan yang mana? Kalau Ibu Cindy, menurut Ibu Cindy kira-kira Ibu Cindy sudah di kebutuhan yang mana? Hah? Ada quitters, campers, climbers. Sekarang sudah di posisi mana kira-kira? Menurut Ibu Cindy sendiri? Climbers, Bu. Climbers. Kenapa climbers? Karena saya memang orangnya pantang menyerah, mau berusaha terus, Bu, dan saya akan menggapai apapun impian yang saya cita-citakan, Bu. Oke. Usaha-usaha yang akan saya lakukan. Oh, baik sekali. Oke, jadi selalu berusaha ya, Bu ya, untuk produktif ya, visioner dan pantang menyerah. Baik, terima kasih Bu Cindy. Lalu Pak Michael. Kalau Pak Michael di posisi mana? Posisi mana kira-kira? Terima kasih. Kalau saya sesuai tahapan umur mungkin sudah di climbers, Bu. Climbers. Kenapa climbers? Ya, climbers juga. Kenapa juga climbers? Apa sedikit penjelasannya? Silakan, Pak Michael. Karena saat ini mungkin saya sudah lebih dewasa, kemudian mengerti tentang tugas-tugas saya. Sebelum juga menjadi seorang PNS, mungkin saya juga menjadi seorang honorer dulu, saya sudah lebih mengerti tentang berapa tugas tahun saya. Pak Michael honorer? Berapa tahun Pak Michael honorer? Sudah 11 tahun, Bu. Wow, luar biasa ya. Berarti benar-benar pantang menyerah, benar-benar sampai bisa jadi PNS ya, Pak. Pak Michael dulu di mana? Ya. Honor di mana? Pernah di puskesmas, juga pernah di rumah sakit. Oke, baik. Di Banggai Kepulauan. Banggai, oh di Bangka, Masya Allah ya. Oke, begitulah kehidupan ya Pak Michael ya, terus harus diperjuangkan supaya lebih produktif dan visioner ya, apalagi kalau sudah punya anak dan seterusnya ya Pak Michael. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Minwati. Bu Minwati Nur Anita, kira-kira Ibu di posisi mana? Ya, terima kasih Bu. Kalau saya juga masuk di posisi climbers. Iya, kenapa climbers, Bu? Silakan. Mungkin karena harus selalu bersemangat dan harus selalu produktif dan tidak pantang menyerah, karena apalagi sekarang banyak persaingan-persaingan yang harus kita hadapi di depan sana. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Minwati. Lalu Bu Vina. Bu Vina kira-kira di mana? Sekarang sudah di climbers, Bu. Climbers, kenapa climbers? Karena kita harus memiliki sikap pantang menyerah dan juga produktif. Ketika kita dihadapkan terhadap suatu masalah, kita harus berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berusaha menyelesaikan masalah ya. Oke, Bu Vina. Lalu Pak Budi Utomo, silakan. Pak Budi Utomo di posisi mana? Ya, izin Bu, sama Bu di climbers juga. Ya, kenapa climbers? Yang pertama saya merasa saya masih produktif dalam bekerja. Kemudian
sama, pantang menyerah juga, dan visioner, punya tujuan untuk menjadi orang besar, Bu. Terima kasih, itu saja, Bu. Oke, lalu Ibu Octavia, silakan Bu. Ya, Bu, terima kasih. Saya merasa saat ini ibu saya di Climbers karena saya merasa saat ini setiap hari itu kita dilarang, kita harus tidak pantang menyerah. Jadi kita saat ini dan harus produktif. Dan contohnya saat kita latsar ini, kita kan di banyak tugas, banyak keadaan situasi, jadi kita harus juga pantang menyerah. Oke, proaktif ya, pantang menyerah, produktif, dan visioner. Baik, lalu Ibu Novianti. Menurut Bu Novianti sudah di mana, di posisi mana? Setiap Ibu, kalau saya di Climbers juga, Bu. Karena karena dengan keadaan saya sekarang sebagai seorang ibu, ditambah lagi sebagai seorang yang pekerja kantoran, sebagai PNS harus pantang menyerah, kemudian produktif dan visioner. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi semakin berat tanggung jawab ya Bu Nilu ya. Baik, lalu yang belum ya. Pak Lolip. Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau saya sudah di fase Climbers, Bu. Kenapa? Itu sebagai pegawai yang memiliki motivasi tinggi untuk terus berusaha berkembang dan maju. Oke, bagus. Bu Kasmawati, silakan Kasmawati masuk. Kalau saya Bu sudah di posisi Climbers, di mana kami kan sekarang apalagi sudah menjadi tenaga ASN, jadi harus menjadi tenaga yang produktif dan visioner di sini. Jadi kita bisa membaca potensi ke depannya. Jadi seperti saya contohnya sebagai seorang bidan, saya bekerja di puskesmas, tidak hanya bekerja di tupoksi saya, tapi saya juga memegang program-program lain. Kemudian juga pantang menyerah. Jadi kami sebagai seorang ASN, misalnya saja kami sekarang sedang dalam tahap dalam tahap latsar. Jadi contohnya seperti kayak diberikan tugas-tugas, kami setiap harinya tidak pantang menyerah untuk terus mengasah kemampuan kami untuk mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Kasma. Jadi tadi sudah semuanya hampir Climbers ya. Jadi dipastikan bahwa kita memiliki kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi dari Climbers itu adalah benar-benar orang yang pantang menyerah, produktif, dan visioner. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas sedikit atau menyampaikan beberapa isu-isu yang mengancam dunia, isu global yang mengancam dunia. Saya mulai dari dunia dulu, kemudian Indonesia secara umum ya. Oke. Kita lihat bahwa pada saat ini di masalah yang ada di dunia itu ada kelangkaan energi, ada global warming, ada perkembangan teknologi dan informasi, dan ada kelangkaan pangan dan air. Teman-teman sekalian, bahwa kita lihat bahwa penduduk dunia dan kelangkaan fosil. Jadi diperkirakan pada 2024 energi fosil Indonesia akan habis. Sementara konsumsi energi naik sebesar 41% di tahun 2035. Energi dunia fosil dunia diperkirakan akan habis pada tahun 2056. Nah, tentu ini membutuhkan banyak hal kepada kita untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan energi-energi terbarukan. Oke, baik, selanjutnya kita lihat pada teori Malthus. Jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, ketersediaan meningkat seperti deret hitung. Bisa dilihat pada kurva bahwa terjadi titik kritis ketersediaan pangan. Jadi semakin tinggi populasi, pertumbuhan penduduk dunia, dalam 6 hari bertambah 1 miliar manusia. Nah, sehingga banyak antisipasi terhadap generasi state generation. State generation ini adalah diharapkan adalah generasi-generasi yang lahir bersamaan dengan canggihnya teknologi. Sehingga diharapkan state generation ini bisa melahirkan inovasi-inovasi baru untuk keberlanjutan hidup atau kemaslahatan manusia. Nah,
masih tersedianya ketersediaan pangan. Jadi memang kita lihat bahwa di mana-mana titik kritis itu dimulai dari tahun 2007, ketersediaan pangan ini mulai dirasakan agak kritis dengan kelangkaan beberapa komoditi ya, apalagi yang lalu sempat langkahnya minyak goreng ya. Oke. Nah, sementara populasi versus kapasitas bumi. Dengan standar hidupnya yang idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar manusia. Ini populasi atau versus kapasitas bumi. Jadi manusia itu hanya bisa bumi ini menampung 3-4 miliar manusia. Nah, kita lihat lagi isu selanjutnya adalah posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia karena saking kayanya banyak negara yang ingin menguasainya. Kita lihat bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam hayati. Ada laut, ada galian C, ada hutan, ada perkebunan, dan seterusnya. Ya. Kita lihat bahwa komoditas karet Indonesia sebagai pengekspor karet terbesar dunia sebesar 3,1 juta ton pada tahun 2013. Lahan perkebunan karet terluas di dunia itu 3,4 juta hektar dimiliki oleh Indonesia. Oke, selanjutnya komoditas kelapa sawit juga tidak kalah ya. Luas perkebunan kelapa sawit 7,9 juta hektar. Penyumbang devisa negara ya, penyumbang devisa negara kedua setelah migas, yaitu sebesar 14,1 miliar atau sejumlah 160,7 triliun. Nah, peningkatan jumlah middle class Indonesia telah menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak 2012. Ya. Nah, jadi pada tahun 2020 40 juta ton CPO per tahun fokus untuk energi hayati. Mengurangi emisi karbon, Indonesia menjadi negara produsen biofuel terbesar di dunia. Nah, kekayaan alam hayati, non-hayati juga kita miliki. Ada emas, ada tambang, ada batu bara, ada nikel, dan seterusnya. Inilah yang membuat kekayaan alam hayati kita semakin diminati oleh negara asing. Ya, cadangan gas alam kita masih 153,45 triliun kubik feet. Ini berarti cadangan batu bara kita masih ada atau gas kita masih ada sampai 30 tahun masih bisa diolah ya. Tapi akan habis. Cadangan batu bara kita masih 136 miliar ton. Nah, dengan semua aset yang kita miliki ini, beberapa negara ingin menguasai sumber daya alam kita. Bagaimana kita lihat bahwa peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lainnya atas wilayah migas dan mentana batubara. Ini kita bisa lihat hampir di seluruh Indonesia mereka menguasai wilayah migas dan mentana batubara. Nah, ini adalah bagaimana kemudian kita sebagai ASN atau pengelola negara bisa mengantisipasi semua hal ini melalui kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Nah, isu selanjutnya adalah percepatan laju jumlah penduduk yang tadi kita sudah bahas, krisis energi, terbatasnya ketersediaan pangan. Ini menyebabkan pergeseran latar belakang dan lokasi konflik ke dunia ekuator. Ini ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, tren perang saat ini bergeser dari perang energi menjadi perang air, pangan, energi, atau disebut dengan bioenergi di sekitar khatulistiwa. Nah, perang konvensional ini saat ini ancaman nyata bagi Indonesia bukan lagi perang konvensional melalui invasi kuat militer negara asing. Perang saat ini adalah yang menyerang seluruh aspek kehidupan. Ilmu politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Nah, pertanyaan saya, proxy war ini juga adalah kalau teman-teman lihat dari pernyataannya bahwa perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang melalui aspek ilmu politik, sosial budaya, dan aspek lainnya. Artinya, proxy war ini ada yang menunggangi atau ada pihak ketiga atau kelompok lain yang berperang. Ini secara konsep bahwa proxy war adalah perang di mana salah satu menggunakan pihak ketiga. Nah, pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Ada yang tahu? Apakah proxy war ada di Indonesia? Kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan.
dikendalikan oleh jadi dilakukan oleh non-state actor tapi dikendalikan oleh state. Berarti yang mengendalikan adalah negara. Di sini peran pemimpin sangat menentukan, strategis sangat menentukan. Pertanyaan saya kembali, proxy war ada di Indonesia? Budi? Apa Budi tahu? Apakah proxy war ada di Indonesia? Menurut Pak Budi, tidak mesti, ya benar salah, ini hanya diskusi saja. Ya, menurut Pak Budi, apakah proxy war ada di Indonesia? Atau bahkan di BUOL? Silakan. Kalau di BUOL saya tidak tabu. Kalau di Indonesia kayaknya banyak ini. Oh banyak. Ya, seperti apa kira-kira Pak? Contohnya yang Pak Budi tahu. Contoh. Misalnya apa? Kalau dilihat dari sini, misalnya dari foto, dari gambar, misalnya unjuk rasa yang ditunggangi oleh beberapa kepentingan politik misalnya. Tapi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Demikian, Bu. Ya, oke. Ada yang tahu lagi kira-kira apakah proxy war ada di Indonesia, Pak Michael? Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, contohnya mungkin misalnya di Papua tentang OPM. Ya, betul. Lalu mungkin ada orang-orang atau negara tertentu yang ingin menguasai daerah Papua. Akhirnya mereka membuat tentara pembebasan dari orang-orang Papua tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Michael, ya, betul sekali. Sebenarnya dimungkinkan ya ada pihak ketiga di perang Papua. Pak, yang paling kontemporer sekarang ini adalah isu terkait dengan penangkapan gubernur Papua. Pak Michael lihat di TV? Dia diperiksa oleh KPK, tapi yang terjadi masyarakatnya membela dia karena kasus judi online. Ya, kasus judi online. Itu sangat kontemporer saat ini. Ya, jadi terjadi kasus korupsi, tapi masyarakatnya tidak terima bahwa itu adalah suatu kasus korupsi. Keren ya. Ini yang harus kita analisa, kaji seperti apa persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Oke. Kita lihat lagi terkait dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ya. Dengan lepasnya Timor Timur tentu beberapa devisa negara khususnya pengembangan minyak itu sedikit berkurang pada saat lepasnya Timor Timur pada tahun 2006 ya. 2004 kalau misalnya. Nah, wilayah-wilayah yang pengembangan minyak bersama seperti dieksplorasi dan dikontrakkan oleh LTDL Australia atau GPDA pada waktu itu, ini dikontrakkan untuk dieksplorasi. Dikontrakkan untuk diproduksi. Nah, sehingga akhirnya mereka di wilayah orang-orang Australia menguasai pengembangan minyak bersama ini. Nah, sehingga pada waktu itu Timor Leste juga diajak atau diprovokasi untuk bisa merdeka karena dianggap bahwa dengan adanya kekayaan alam yang dimiliki Timor Leste bisa menjadi negara independen seperti itu ya. Baik, ini menjadi isu juga pada waktu itu pada tahun 2006. Nah, sekarang isu selanjutnya adalah adanya demonstrasi buruh di mana-mana. Mengajukan tuntutan intimidasi dengan cara mengintimidasi. Banyak sekali terjadi seperti itu ya. Kemudian isu selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba hampir 15.000 jiwa meninggal setiap tahunnya. Dengan beberapa lagi potensi-potensi penyebab orang melakukan penyalahgunaan narkoba, akhirnya akan membuat generasi yang tidak berkualitas atau kita sebut dengan lost generation. Nah, kita lihat juga adanya sekarang tawuran pelajar masih ada ya. Padahal dulu pada waktu pas sudah pandemi, tawuran pelajar ini sudah jarang kita lihat. Tapi sekarang begitu sudah masuk, sudah mulai lagi ada tawuran pelajar. Nah, kemudian isu selanjutnya adalah bagaimana kita waspada media massa, media sosial. Di media sosial terjadi beberapa disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalihan isu, dan pembunuhan karakter. Nah,
menggunakan isu yang sedang tren adalah sekarang orang saling curiga, meragukan Pancasila, meruntuhkan percaya diri nasionalisme, delegitimasi pemerintah. Nah, kuncinya adalah gunakan nurani, logika, dan akal sehat kita. Nah, teman-teman sekalian, juga kita lihat sekarang yang paling tren ini adalah kasus-kasus korupsi. Korupsi yang ada di Indonesia sekarang semua lini ya. Dimulai dari prestasi olahraga sudah dikorupsi, pelayanan publik, infrastruktur, keamanan, kebebasan berekspresi. Korupsi menjadi merajalela di Indonesia. Nah, inilah kemudian di Latsar ini teman-teman mulai kan di Latsar ini hanya adalah pembentukan karakter. Bagaimana karakter-karakter bangsa yang dibangun di ASN ini atau di Latsar ini, bagaimana kemudian teman-teman nanti tidak bermental korup, ya? Karena pada awalnya memang kayak teori revolusi Darwin yang seperti dicontohkan di gambar komik ini. Awalnya memang tidak ada niat untuk melakukan korupsi, tetapi akhirnya menjadi pejabat kok juga enak ya. Setelah dapat proyek sana, mainkan sini, akhirnya menjadi kebiasaan, ya. Nah, ini yang kita tidak harapkan pada ASN yang baru masuk dalam PNS ya. Nah, semua tujuan kita, tujuan organisasi, tujuan nasional, semua akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai setiap proses pencapaian yang kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, Indonesia banyak potensi dan keunggulan tapi tidak bisa digunakan untuk bersatu. Justru untuk saling bertentangan. Nah, kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Nah, makanya teman-teman memiliki peran dan fungsi ASN ya. Yang pertama adalah sebagai iron stock. Iron stock ini adalah ASN harus menjadi pengganti orang-orang yang memimpin nantinya, berarti ASN yang akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa nantinya. Nah, kemudian ASN juga menjadi agen perubahan. Nah, untuk menjadi agen perubahan di sini maksudnya jika ada sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita dan ternyata itu salah, maka pegawai ASN dituntut sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Nah, kemudian ASN juga adalah social control yang mampu mengontrol yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi antar di bidang akademis. Jadi pegawai ASN ini harus pintar dalam bersosialisasi. Nah, kemudian juga ASN juga adalah moral force. Jadi adalah menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitar terjadi hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai apa yang diharapkan. Nah, perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman, solusi atau oleh semua komponen masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, analisis isu ini memang selalu dimulai dengan kita men-scanning isu atau dari mana sumber isu itu berada. Ya, bagaimana kita menggali isu atau mengidentifikasi isu. Maka kita bisa menggunakan media scanning. Nah, media scanning ini adalah misalnya kita menelusuri sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses secara publik secara luas. Ya. Kemudian ada existing data, yaitu dengan menelusuri beberapa survei, kemudian polling, atau dokumen-dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Kemudian ada knowledgeable other seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Kemudian ada public, private, dan organization seperti misalnya ombudsman ya terkait dengan pelayanan publik. Kemudian ada tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Nah, tentu isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Atau kita bisa menggali isu itu dari masyarakat luas, dari satu isu atau langsung yang langsung berdampak dengan keberadaan isu tersebut. Nah, ini yang disebut dengan menggali isu atau mengidentifikasi isu. Nah, setelah itu kita harus memiliki kemampuan menetapkan isu. Kemampuan menetapkan isu itu adalah peduli terhadap masalah dalam organisasi dan memetakan hubungan kausalitasnya.
Nah, di sini juga ada problem solving, yaitu bagaimana kita mampu mengembangkan dan memilih alternatif memetakan aktor terkait perannya masing-masing. Dalam hal ini juga peserta diharapkan mampu berpikir konseptual mengaitkan dengan substansi mata pelatihan. Mampu mengidentifikasi implikasi, dampak, manfaat sebuah kebijakan, program kegiatan, dan tahapan kegiatannya. Nah, adapun penilaian kualitas isu. Jadi bagaimana caranya kita melakukan penilaian? Maka kita melakukan serangkaian alat analisis. Ya, yang kemarin saya kirimkan ya, ada menggunakan APKL, USG. Nah, jadi APKL dan USG itu adalah alat yang digunakan untuk tapisan isu. Ya, menapis beberapa isu-isu, kan banyak isu-isu kontemporer. Maka kita untuk menapis itu menggunakan kriteria isu yang disebut dengan APKL, aktual, P-nya problematik, K-nya halayak, dan layak. Ya. Nah, itu APKL itu disebut dengan kriteria isu. Kalau aktual benar-benar terjadi, kalau kehalayakan menyangkut hidup orang banyak, kalau problematik yang isu yang harus kita segera ambil solusinya, dan kelayakan itu adalah isu yang masuk akal dan realistis dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, tapisan isu selanjutnya menggunakan USG. Jadi semuanya sama ya, menggunakan skala Likert. Skala Likert itu adalah isu yang dinilai dengan memberikan skor 1 sampai 5. Jadi kalau sangat urgen kita kasih 5, kalau urgen kita kasih 4, cukup urgen 3, sangat tidak urgen 2, dan sangat tidak urgen 1. Ya. Nah, itu menggunakan skala Likert. Dari mana kita menentukan nilai dari skala Likert? Dari scan isu. Ya, ini dari sini tadi. Isu scan. Kita bisa lihat dari fakta dan data, dari jurnal, dari pengamatan, dari wawancara. Nah, maka disinilah kita mendapatkan isunya. Ya, kalau nanti teman-teman juga bisa pengamatan, bisa melalui public organization. Kita bisa menanyakan kepada senior kita apa yang menjadi permasalahan dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi untuk menapis isu atau membuat alat tapisan isu biasanya menggunakan APKL, USG, ASTRID. Nah, itu semuanya sama. Sama-sama tujuannya untuk menapis isu. Lalu setelah kita tapis itu, kita lakukan penggunaan alat analisis isu untuk melihat sebab akibat dari suatu masalah yang sudah ditapis tadi. Nah, jadi misalnya kita membuat fishbone, kita menyepakati masalah, maka kemudian kita buat pernyataan masalah. Nah, lalu kita visualisasikan seperti tulang ikan. Ya, jadi lalu kita mengategorikan kategori-kategorinya. Kategorinya bisa menggunakan 6M, bisa 8P atau 5S. Nah, kemudian seperti ini langkah keduanya. Ya, ditulis akibatnya adalah bahaya radikal, ada beberapa sistemnya, penyebabnya. Kemudian setelah itu kita menemukan sebab potensial dengan cara brainstorming. Brainstorming ini adalah curah pendapat, ya. Jadi setiap kategori itu kita mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan secara sesi brainstorming. Jadi dia selalu kita bertanya, yaitu misalnya mengapa bahayanya potensial, mengapa penyebabnya, karena penyebabnya sistem maka diletakkan di bawah sistem. Nah, sebab-sebab tersebut diidentifikasi, kemudian dimunculkan pertanyaan kembali, satu sebab bisa ditulis beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, langkah keempat itu kita kaji dan menyepakati beberapa sebab-sebab yang paling mungkin. Setiap kategori isilah cari sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya. Ya. Selalu tanyakan mengapa kita membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan yang kita identifikasi. Nah, diskusikan pula bukti-buktinya, sebab-sebabnya. Jadi, jika perlu menggunakan tabel untuk membantu mengorganisir ide, ya, kayak pemecahan masalah dan seterusnya. Nah, kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah analisis atau tapisan solusi. Jadi dari analisis SWOT itu kita bisa
mengidentifikasi beberapa solusi-solusi atau strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk memecahkan isu. Nah, kita bisa menggunakan SWOT atau kita menggunakan PWOS. Nah, demikian ya tadi penjelasan saya terkait dengan penggunaan alat analisis. Nah, saya mau lihat penugasan individu itu sudah dibuat ya, yang menggunakan alat analisis. Ya, oke. Kita mulai dari Ibu Mimfati dulu. Mimfati silakan untuk di-share penugasan terkait dengan teknik analisis isu kontemporer. Silakan. Ya Bu, terima kasih. Di share screen juga. Ya, Bu. di share screen. Ini kan latihan juga sekalian ya, supaya latihan share screen, latihan presentasi. Nah, memang di Latsar ini hanya seperti ini latihannya. Tapi dalam bentuk enggak apa-apa. Dalam bentuk PDF enggak apa-apa, Bu. Ya. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Yang penting bisa dijelaskan ya. Silakan. Bisa share screen, silakan. Lagi loading, Bu, maaf. Maaf Ibu, apa sudah terlihat? Silakan. Iya. Verifikasi isu yang ada di puskesmas saya, yaitu ada 3 isu yang saya dapat. Yang pertama itu rendahnya pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Lalu ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi obat tambah darah. Dan ketiga, rendahnya kunjungan calon pengantin untuk melakukan suntik tetanus toksoid. Setelah itu, saya melakukan penetapan isu prioritas. Jadi, menggunakan indikator APKL. Yaitu contohnya, pada identifikasi isu rendahnya pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Di sini aktualnya atau benar-benar terjadinya atau dibicarakan di masyarakatnya saya ambil nilai 5. Lalu untuk problematikanya saya ambil nilai 5 juga, dan kelayakannya saya ambil nilai 5, dan layaknya juga saya ambil nilai 5 sehingga hasilnya 20. Dan untuk rendahnya kunjungan calon pengantin A-nya saya ambil nilai 4, P-nya 5, K-nya 3, dan L-nya 3 sehingga totalnya 15. Dan ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi obat tambah darah, A-nya 4, P-nya 4, K-nya 4, dan L-nya 4 sehingga totalnya 16. Dan setelah di ranking, yang mendapat nilai pertama adalah rendahnya pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Karena di sini karena analisis dampak isunya, karena kalau tidak dituntaskan melalui pemecahan isu nanti, maka
bisa terjadi pada saat kehamilan, persalinannya dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, perdarahan pada ibu hamil, KEK, baby blues, KJDR atau kematian bayi, BBLR, dan berisiko terkena kanker serviks. Dan faktor-faktornya itu ada faktor pendidikan, faktor budaya, faktor ekonomi, dan faktor sosial, sehingga pada saat nanti solusinya bisa dilakukan penyuluhan menggunakan video, leaflet, poster, dan YouTube. Terima kasih, Ibu. Yang belum ya? Tidak menggunakan alternatif solusinya mana? Ya. Alternatif solusinya mana? Yang menggunakan SWOT itu, Bu. Belum. Oh, belum sampai situ ya? Iya, Bu, belum sampai situ. Oke, nanti setelah ini kan sudah ada nilainya, maka dilakukan fishbone dulu lagi. Oh iya. Ya, jadi nanti coba nomor 1 tadi mana? Nomor 1, minta. Empati. Nomor 1-nya mana? Nomor 1-nya tadi ini adalah rendahnya pemahaman. Coba lihat. Rendahnya pemahaman remaja putri, rendahnya pengetahuan remaja putri ya, tentang pengetahuan ini pernikahan pemahaman dini. saja, tidak usah pengetahuan. Kalau pengetahuan tidak. Pemahaman. Ya. Rendahnya pemahaman remaja putri tentang pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi. Maka ini rendahnya pemahaman ini kita harus tahu apa sebab akibatnya pemahaman mereka rendah. Maka kita turunkan dalam fishbone. Kita analisis sebab akibatnya. Nah, setelah kita analisis sebab akibatnya, maka ada beberapa alternatif solusi yang harus kita analisa dari kelemahan dan kekuatan itu secara internal melalui SWOT ya. Kemudian eksternal itu ancaman dengan peluang. Nah, itu ada nanti dari dalam SWOT itu nanti ada 4 kriteria strategi. Nah, setelah kita SWOT itu bisa kita lakukan lagi tapisan isu menggunakan analisis McNamara. Kenapa kita menggunakan McNamara? Karena sesuai dengan kemampuan kita atau terbatasnya kemampuan kita sebagai staf, kemampuan kita yang tidak memiliki anggaran. Nah, sehingga aktualisasi atau pemecahan masalah yang kita lakukan harus efektif, efisien, dan murah. Yang penting sederhana, terukur, dan mudah untuk kita lakukan. Ya, Bu Miftah, Empati ya. Oke, iya, baik. Silakan nanti dilanjutkan saja. Terima kasih ya, Bu. Untuk penugasan cukup begini saja, tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Lalu silakan Pak Budi Utomo. Ya, izin, Bu. Silakan. Bu Miftah boleh stop share. Silakan Pak Budi Utomo. Ya, izin sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Oh ya. Untuk pertama identifikasi isu berdasarkan pengamatan ada kondisi aktual yang ditemukan di UPT Puskesmas Palele sebagai berikut. Yang pertama kurang optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh perawat di ruang UGD atau rawat inap di UPT Puskesmas Palele. Yang kedua, kurangnya kesadaran perawat di UPT Puskesmas Palele akan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian yang ketiga, tidak maksimalnya pelayanan rujukan rawat inap BPJS. Untuk identifikasi isu berdasarkan kondisi dan dampak penyebab terjadinya isu. Yang pertama, identifikasi isu kurang optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh perawat di UPT Puskesmas Palele. Kondisi saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang tidak menerapkan cuci tangan. Dampaknya terjadi
terjadinya infeksi nosokomial atau penularan penyakit antara pasien ke perawat atau perawat ke pasien. Yang penyebabnya anggapan sepele terhadap terhadap hand hygiene atau cuci tangan atau kebersihan tangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran perawat di UPT Puskesmas Palele akan penggunaan alat pelindung diri. Kondisi saat ini tidak menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pelayanan. Dampaknya risiko terjadinya penularan penyakit. Penyebabnya tidak patuh terhadap SOP yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tidak maksimalnya pelayanan rujukan rawat inap BPJS. Kondisi saat ini petugas merujuk pasien rawat inap BPJS tanpa ada persetujuan dari pihak BPJS. Yang kedua, dampaknya rujukan BPJS tidak dibayarkan, penyebabnya tidak adanya standar pelayanan pada pasien rujukan BPJS. Untuk analisis isu berdasarkan APKL dari kriteria tadi yang pertama menerap momen cuci tangan oleh perawat di UPT Puskesmas Palele. Untuk aktualnya kita 5, untuk problematikanya 5, untuk kelayakannya 5, apa satu kayaknya kelayak apa satu yang 5 kehayalakannya 5, jumlah 20 menjadi prioritas pertama. Untuk yang kedua, kurangnya kesadaran perawat di UPT Puskesmas Palele akan penggunaan alat pelindung diri, A-nya 5, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 4, jumlah 16, prioritas kedua. Untuk yang ketiga, tidak maksimalnya pelayanan rujukan rawat inap, A-nya 30, A-nya 3, P-nya 3, K-nya 4, L-nya 4, jumlah 14, prioritas ketiga. Adapun nilai skornya sebagai berikut. Untuk analisis USG, untuk masalah yang pertama, kurang optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh perawat di UPT Puskesmas Palele. Untuk urgensinya itu 5, untuk seriousness-nya itu 5, untuk growth-nya itu 5. Total 15, peringkat 1. Yang kedua, untuk kurang kesadarannya perawat di Puskesmas Palele dalam penggunaan alat pelindung diri. Untuk U-nya itu 4, S-nya 5, G-nya 3. Totalnya 11, peringkat 2. Untuk tidak maksimalnya pelayanan rujukan rawat inap BPJS itu 3, U-nya 3, S-nya 3, G-nya 3. Total 9, peringkat 3. Berdasarkan pendekatan analisis APKL dan USG tersebut, maka disimpulkan yang diprioritaskan berdasarkan isu adalah kurang optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh perawat di ruang gawat darurat dan perawatan UPT Puskesmas Palele. Adapun analisis penyebab masalahnya berdasarkan fishbone diagram. Untuk main-nya itu kurang kepedulian perawat terhadap hand hygiene, kurang pengetahuan terhadap hand hygiene. Kemudian untuk environment, ini sebenarnya dia lingkungan, tapi ternyata di sini dia kalau lingkungan itu dia pakai bahasa apa itu? Tunggu, saya taruh di mana tadi catatan. Milieu, environment, apa? Mother nature. Apa? Ya, dia pakai itu, dia pakai mother nature, dia pakai milieu. Tapi saya pakai ini tadi. Kemudian ada material, itu kurangnya hand scrub. Ya, untuk lingkungan tadi sarana penunjang tidak memadai sehingga terjadinya kurang optimal penerapan 5 momen cuci tangan di UPT Puskesmas Palele. Kemudian dari hasil tapisan dilakukan pemecahan isu tadi,
adalah sosialisasi kembali tentang pentingnya hand hygiene serta penyediaan poster 5 momen cuci tangan di ruang perawatan dan IGD UPT Puskesmas Palele. Demikian Bu, hanya sampai situ. Ya, oke, bagus. Nanti dilanjutkan ya Pak. Ini setelah fishbone kita tadi bisa menggunakan tadi SWOT atau TWOT, kemudian atau boleh langsung menggunakan tapisan McNamara. Karena tadi kan ada beberapa, yang penting kita sudah beberapa solusi itu kita tapis lagi. Ya, jadi nanti akhirnya kita mendapatkan satu core aktualisasi atau judul aktualisasi yang akan kita buat ya. Sebagai nanti aktualisasi kita ke depan ya, yang paling prioritas. Tapi tadi penggunaan alatnya sudah cukup bagus sekali ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, cukup. Lalu Ibu Oktavia, silakan. Terima kasih Ibu, sebentar. Ya Ibu, di sini analisis visualisasi saya. Ya, silakan. Mendeskripsikan isu. Di sini saya mendapat dari analisis saya selama bekerja di Puskesmas Momunu ada 3, yaitu yang pertama, rendahnya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya di wilayah wilayah kerja Puskesmas Momunu. Dan yang kedua, rendahnya pengetahuan remaja tentang posyandu remaja. Yang ketiga, masih belum lengkapnya alat atau instrumen di posyandu remaja. Nah, isu yang diangkat di sini saya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya di wilayah kerja Puskesmas Momunu. Dampak yang akan terjadi, posyandu remaja sendiri itu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap keterampilan hidup sehat serta menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan meliputi kesehatan jiwa, reproduksi, bahaya rokok dan nafsa, serta mencegah remaja untuk dalam pergaulan bebas dan perilaku negatif. Jika remaja yang datang ke posyandu remaja itu rendah, maka mengakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan pemberdayaan remaja yang merupakan tujuan utama dari posyandu remaja, serta meningkatkan angka kenakalan remaja di wilayah kerja Puskesmas Momunu. Nah, di sini Ibu, saya menggunakan analisis APKL. Di dalam sini, yang poin pertama, rendahnya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya di wilayah kerja Puskesmas Momunu yang memenuhi syarat dari aktualnya, lalu problematiknya juga memenuhi, kekalayakannya memenuhi, dan layaknya juga memenuhi, jadi memenuhi syarat. Dan sedangkan yang poin kedua, rendahnya pengetahuan remaja tentang posyandu remaja, di sini aktualnya memenuhi, dan juga kelayakannya. Sedangkan yang ketiga, masih belum lengkapnya alat instrumen di wilayah di posyandu remaja itu sama, masih aktual dan kelayakannya. Jadi tidak memenuhi syarat. Nah, dari analisis menggunakan metode USG, di sini rendahnya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya di wilayah kerja Puskesmas Momunu. Urgensinya mendapat nilai poin 5, yaitu sangat mendesak, dan seriusnessnya mendapat poin 5 juga, sangat mendesak, dan boldnya mendapat nilai 4 yang mendesak. Sedangkan di poin kedua, rendahnya pengetahuan remaja tentang posyandu remaja, di sini urgennya mendapat nilai 2, yaitu tidak mendesak sekali, tidak mendesak. Yang kedua, seriousness-nya dia mendapat poin 3, yaitu cukup mendesak, dan boldnya mendapat nilai 2, yaitu tidak mendesak. Terus yang ketiga, masih belum lengkapnya alat atau instrumen di posyandu remaja. Di urgensinya mendapat nilai poin 2, seriousness-nya mendapat 2 juga, boldnya mendapat 2, jadi totalnya 6. Jadi diperingkatkan poin pertama, yaitu rendahnya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya di wilayah kerja Puskesmas Momunu mendapat peringkat pertama. Dan ini fishbone-nya Bu, ada surroundings atau lingkungannya, jadi kurangnya dukungan dari keluarga dan teman sebaya. Di situ skill dari penanggung jawab program PKPR dan pelaksana programnya belum mengikuti pelatihan. Dan sistemnya itu sosialisasi, bisa dilakukan sosialisasi remaja yang belum optimal di wilayah kerja Puskesmas Momunu, sehingga rendahnya minat remaja datang ke posyandu remaja ditinjau dari dukungan keluarga dan pengaruh teman sebaya itu rendah.
Dan rekomendasi penyelesaian isu tersebut ada 3 poin, yaitu yang pertama melaksanakan sosialisasi posyandu remaja secara optimal dengan melibatkan stakeholder terkait di wilayah Perpusat Momunu. Yang kedua, mengingatkan jadwal 1 hari sebelum pelaksanaan posyandu remaja pada keluarga dan melalui kader sebaya, karena kader sebaya ini kadernya posyandu remaja itu kader sebaya, jadi sama. Karena dukungan tersebut, dukungan yang baik akan mempengaruhi minat remaja untuk datang ke posyandu remaja. Yang ketiga, posyandu remaja lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk rutin berkunjung, serta perlu membuat sosial media, mengingat remaja saat ini lebih aktif menggunakan gadget yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan posyandu remaja dan serta sasaran edukasi. Terima kasih Bu, sampai situ. Bu Octavia, tadi saya share dulu sedikit lagi, share kembali Bu yang terkait dengan APKL tadi. APKL jangan pakai kriteria, APKL itu semua pakai liker. Oh, iya. Kalau teorinya tidak ada yang pakai centang, ya. Jadi APKL sama USG itu kurang lebih sama tujuannya. Nah, kemudian juga cara penggunaannya sama. Jadi dia tidak begini, tidak pakai memenuhi syarat, tidak dan seterusnya, tidak. Dia tetap pakai liker, pakai 5, 4, 3, 2, 1 deh ya. Nah, ya, saya belum pernah nemu teorinya pakai centang soalnya. Oke, semuanya pakai liker ya. Oke, ya, boleh. Baik, terima kasih Bu Octavia. Saya kira cukup bagus ya. Sebenarnya sudah yang dibuat Ibu Octavia sudah sangat baik sekali. Sisa dibuat tambahkan terkait dengan tapisan analisisnya ya, tapisan maksudnya strategi-strateginya ditapis lagi sehingga nanti benar-benar menemukan satu prioritas untuk aktualisasi. Baik, baik, terima kasih Bu Octavia. Lalu Bu Novianti silakan. Ya, terima kasih Bu. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Terima kasih Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu yang saya buat, yaitu tentang analisis isu instansi. Untuk deskripsinya berdasarkan hasil identifikasi dan analisa saya yang saya lakukan selama bekerja di Puskesmas Lakea, adanya isu aktual yang terjadi di poli kesehatan ibu dan anak, yaitu kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang penyakit kanker payudara dan kanker leher di Lakea. Tentang manfaat. Yang C-nya kurangnya dukungan dari suami untuk melakukan pemeriksaan sadanis dan tes IVA di Puskesmas Lakea. Yang D, kurang memadainya sarana alat kesehatan untuk pemeriksaan sadanis dan tes IVA di Puskesmas Lakea. Hanya sampai di analisis saja ya Bu ya. Oke, baik. Halo, mana tadi Ibu? Mohon maaf Bu, itu kenapa ya tadi saya keluar sendiri? Oh, langsung keluar sendiri ya? Iya. Oh, coba share lagi deh, share lagi. Saya kira memang cuma sampai situ. Coba lihat lagi Bu. Masih. Oh iya Bu. Jaringannya. Sudah kelihatan lagi Bu? Sudah, silakan.
Saya lanjutkan untuk yang ketiga, dampak yang akan terjadi terhadap isu tersebut, yaitu kurangnya capaian program pemeriksaan sadanis dan tes IVA, serta meningkatnya kasus kanker leher rahim dan kanker payudara pada ibu-ibu, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Lakea. Kemudian perumusan dan penetapan isu, di sini saya menggunakan dua metode, ada metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, serta layak. Kemudian yang kedua menggunakan metode analisis secara USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriusness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth-nya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Mohon maaf ini Ibu, untuk analisa dengan menggunakan metode APKL-nya ini, saya menggunakan centang juga sama seperti tadi Octavia. Ini kami belajar dari ada YouTube ya Bu, yang sempat kami nonton, ini dia menggunakan centang-centang. Kriterianya ya, oke. Nanti diklarifikasi saja. Iya, mohon maaf Ibu. Ya, kemudian, ya, untuk metode APKL-nya di sini yang memenuhi syarat itu adalah yang isu yang nomor 1, kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim di wilayah kerja Puskesmas Lakea. Sementara yang menggunakan analisis dengan metode USG, yang memiliki peringkat pertama adalah kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim di wilayah kerja Puskesmas Lakea. Di sini kemudian di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari analisis yang teknik APKL dan USG yang memiliki peringkat tertinggi adalah kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim di wilayah kerja Puskesmas Lakea. Masalah ini memiliki penyebab yang dapat diselesaikan menggunakan teknik pendekatan secara fishbone diagram. Di sini saya menggunakan fishbone diagram, ada kategori, ada ada kategorinya 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu surroundings, lingkungan, suppliers, pemasok, sistem, skill, keterampilan, dan safety, keselamatan. Ini di sini bisa dilihat ada diagram yang saya buat, diagram fishbone-nya, penyebab dan akibat isu. Saya ambil surroundings-nya saja sama sistem serta skill-nya, Bu. Untuk penyebab isunya, ini di surroundings ada ibu-ibu yang masih kurang berminat dengan sosialisasi ataupun pemeriksaannya. Kemudian di sistemnya belum terlaksananya sosialisasi secara optimal di desa-desa wilayah kerja Puskesmas. Untuk skillnya, belum semua tenaga binaan di Puskesmas Lakea memang mengikuti pelatihan pemeriksaan ini, kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. Di sini ada yang terakhir, rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut jika tidak segera diselesaikan, yaitu melakukan sosialisasi secara optimal di seluruh desa wilayah kerja Puskesmas Lakea, kemudian meningkatkan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi dengan ibu-ibu yang melakukan kunjungan KB ke Puskesmas ataupun ke pustu-pustu yang ada di desa wilayah kerja Puskesmas Lakea, melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas Lakea. Demikian Ibu, terima kasih Ibu. Nanti sisa dilanjutkan juga sama ya Bu ya, tadi catat dengan Ibu Octavia ya, sisa dilanjutkan dengan prioritas masalah. Iya, siap Bu. Prioritas solusi. Baik, Siap, Bu. Ya terima kasih Bu. Lalu Pak Ibu Nilu silakan.
Ya, Bu, izin. Ya, ada Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya dari identifikasi isu, saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, rendahnya kesadaran pengunjung dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di puskesmas. Kedua, belum adanya penyuluhan kesehatan tentang bahaya rokok di puskesmas. Yang ketiga, astaga, tak potong. Yang ketiga, kurangnya kesadaran keluarga atau pasien dan pasien tentang penggunaan APD atau alat pelindung diri, masker saat berkunjung ke puskesmas. Dalam hal ini, saya menggunakan teknik analisis isu berdasarkan teknik APKR. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran pengunjung dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di puskesmas Modo. A-nya itu nilainya 5, B-nya 4, kemudian K-nya 5, dan L-nya 4. Jadi totalnya 18. Kemudian belum adanya penyuluhan kesehatan tentang bahaya rokok di puskesmas, itu nilainya 5, A-nya, B-nya 3, kelayakannya 3, layaknya 4, jadi totalnya 15. Kemudian kurangnya kesadaran keluarga atau pasien yang berkunjung menggunakan APD atau masker saat berkunjung ke puskesmas. Yang pertama, nilainya A 4, yang kemudian P-nya 3, kemudian K-nya 5, dan L-nya 4. Jadi nilainya 16. Jadi dari hasil teknik analisa isu APKL ini, saya mengambil satu isu prioritas, yaitu rendahnya kesadaran pengunjung dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Modo. Dari analisis menggunakan APKL di atas, dampak yang terjadi jika isu tentang rendahnya kesadaran pengunjung dalam menerapkan area bebas rokok, yaitu menurunkan mutu pelayanan di Puskesmas Modo. Kedua, tidak akan mendatangkan perubahan yang baik dalam penerapan Puskesmas Modo sebagai kawasan tanpa rokok. Ketiga, Puskesmas akan menjadi salah satu sumber polusi asap rokok dan tentu akan memberikan ketidaknyamanan bagi pengunjung yang datang berobat dan yang pada pasien yang berobat yang tidak merokok. Kemudian itu akan memperparah kondisi pasien, terutama yang ada riwayat penyakit ISPA dan jantung. Akan lebih membahayakan lagi bagi kesehatan anak dan ibu hamil. Ini maksudnya yang tujuannya untuk berobat ke puskesmas ibu malah mendapatkan paparan. Kemudian saya analisis sebab akibatnya menggunakan Fishbone ini. Teknik analisis dengan menggunakan Fishbone yaitu saya ambil dengan main-nya kurangnya pemahaman pengunjung tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian metodenya belum terlaksananya penyuluhan tentang bahaya merokok. Kemudian lingkungannya itu budaya dan kebiasaan. Kemudian materialnya tidak tersedianya atau kurangnya informasi tentang KTR seperti spanduk atau lipet. Penyebab masalahnya rendahnya kesadaran pengunjung dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di puskesmas. Kemudian rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut, saya berencana melakukan edukasi kepada pengunjung dan keluarga pasien tentang kawasan tanpa rokok.
bahaya merokok, dan lain-lainnya. Kemudian membuat atau menyediakan pojok merokok untuk pasien atau pengunjung. Yang ketiga, menyediakan media informasi tentang KTR seperti leaflet atau menggunakan media sosial. Ya Ibu, mungkin sampai di situ untuk analisis rekomendasi penyelesaiannya belum dibikin Ibu. Oke, iya nanti ya, enggak apa-apa. Ya, Untuk Bu. selanjutnya yang penting sudah bisa menggunakan beberapa alat analisis ya, Unilu. Ya, Terima Bu. kasih. Makasih. Ya, silakan stop share. Oke, selanjutnya Cindy. Silakan, Cindy Indah Pratiwi. Baik, terima kasih untuk izin share screen, Bu. Baik, di sini saya telah mengidentifikasi dan mendeskripsi isu instansi yang saya ambil selama saya bertugas di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Kesandian Kabupaten Buol. Di sini saya menemukan 3 isu yang berkaitan dengan tugas pokok saya sebagai terampil peranata komputer, yaitu adapun 3 isunya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pegawai dalam mengelola dan menyimpan data. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan digitalisasi arsip berkas sebagai pusat informasi. Dan yang ketiga, belum adanya evaluasi terhadap pelayanan span lapor. Adapun di sini untuk analisis isunya, saya menggunakan metode USD dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap isu yang ada dengan rentang skor 1-5, yaitu 5 sangat penting, 4 penting, yang ketiga cukup penting, yang keempat kurang penting, dan kelima sangat tidak penting. Rincian mengenai aspek yang dipertimbangkan yaitu urgensinya, yaitu melihat seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Dan seriousness atau keseriusan yaitu melihat seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga, growth atau berkembangnya masalah. Melihat seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Adapun teknik tapisan isu, ini saya menggunakan USG dengan identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pegawai dalam mengolah dan menyimpan data. Urgensinya saya kategorikan 5, dan seriousness-nya 3, growth-nya 3 dengan total 11. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan digitalisasi arsip berkas sebagai pusat informasi. U-nya 5, S-nya 5, dan G-nya 5 dengan total 15. Yang ketiga, belum adanya evaluasi terhadap pelayanan span lapor, yaitu U-nya 5, S-nya 4, dan G-nya 4 dengan total 13. Dari ketiga isu tersebut, di sini saya prioritaskan yaitu isu tentang kurang optimalnya penggunaan digitalisasi arsip berkas sebagai pusat informasi. Adapun setelah dilakukan tapisan isu menggunakan USG, maka diperoleh isu kurang optimalnya penggunaan digitalisasi arsip berkas sebagai pusat informasi dengan skor tertinggi, yang mana isu ini dinilai paling darurat, serius, dan perlu diselesaikan secara cepat karena berdampak pada proses administrasi dan memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian berkas sebagai pusat informasi administrasi. Dengan hasil akhir, memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi dokumentasi arsip berkas. Adapun dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, yaitu yang pertama, terjadinya resiko kehilangan. Volume terus menumpuk dapat membuat penyimpanan dokumen menjadi kurang efektif, khususnya jika masih menggunakan cara konvensional tanpa bantuan teknologi atau dokumen manajemen sistem. Yang kedua, risiko penurunan produktivitas. Pencarian dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan menjadi lebih lama.
Dan juga yang ketiga adalah dapat meningkatkan stres pegawai, yaitu jika volume dokumen yang menumpuk, maka apabila dokumen itu diperlukan, akan membutuhkan waktu yang lama dan akan menimbulkan tingkat stres kepada pegawai tersebut. Adapun penyebab terjadinya isu, yaitu yang pertama tidak adanya sistem penyimpanan data terpadu, yang kedua belum adanya pegawai yang menangani khusus tentang sistem penyimpanan arsip berkas secara digitalisasi. Adapun di sini saya menggunakan diagram fishbone. Persennya kurangnya kesadaran pegawai dalam pengarsipan berkas secara digital. Metodenya menggunakan pengarsipan secara konvensional atau arsip manual. Mesinnya tidak ada sistem penyimpanan data terpusat, dan materialnya berkas diarsip secara pembukuan biasa, dan measurement tidak efisiennya waktu dalam penyimpanan arsip dan pencarian arsip. Yaitu disimpulkan semakin banyak berkas arsip, maka semakin banyaknya dibutuhkan tempat arsip dan terjadi risiko hilang berkas dan human error. Adapun rekomendasi penyelesaian terhadap isu yaitu satu, alih media dokumen, yaitu memanfaatkan dokumen fisik menjadi digital. Yang kedua, membangun aplikasi dokumen manajemen sistem sebagai pengolahan dokumen yang baik dan memungkinkan kita mengelola dokumen digital dengan sebuah aplikasi berbasis website yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga, penyimpanan dokumen menjadi solusi kebutuhan penyimpanan seluruh jenis dokumen yang kita miliki. Adapun di sini dari isu yang telah ditapis menggunakan metode USG, maka isu itu mengerucut menjadi kurang optimalnya penggunaan digitalisasi arsip berkas sebagai pusat informasi. Maka dapat dianalisa kembali menggunakan SWOT yang dapat dilihat dari 4 faktor baik internal maupun eksternal, yaitu yang pertama adalah kekuatan, memiliki regulasi untuk melakukan pengarsipan digitalisasi berkas. Yang kedua, kelemahannya belum kompatibelnya SDM yang memiliki tupoksi melakukan pengarsipan berkas secara digitalisasi. Yang ketiga, peluang dapat mengetahui seberapa besar asas manfaat berkas di Kominfo, statistik dan persandian yang terdigitalisasi dan terdapat pusat berkas. Yang keempat, ancaman. Tidak adanya kesadaran untuk memperbaiki asas berkas. Dan yang kedua, risiko kehilangan berkas. Setelah dilihat dari aspek SWOT, maka dapat diambil kesimpulan alternatif pemecahan isu sebagai berikut. Yang satu, melakukan evaluasi dalam pengarsipan berkas yang dari konvensional menjadi digitalisasi. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap SDM-nya sendiri yang memiliki administrasi dan aplikasi sehingga pengarsipan berkas tersebut menjadi dari berkas fisik menjadi digitalisasi. Baik. Berikut pemaparan saya, Bu. Terima kasih. Bu, punya kegiatan itu banyak kayaknya di sini dari satu kasus itu. Bu Cindy, nanti ini penggunaan bahasa ini kan ya, penggunaan bahasa Indonesia yang efektif kan, seperti misalnya kita bisa buat belum optimalnya tata kelola arsip digital, jadi tidak digital arsip kayak gitu kan, penggunaan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan fokus ke bahasa Indonesia. Jadi kita nanti penggunaan bahasanya belum optimalnya misalnya tata kelola arsip digital sebagai pusat informasi. Itu saja catatan saya, Bu ya. Yang lain sudah selesai. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Izin stop share, Bu. Ya, silakan. Oke, Ibu Kasmawati, silakan. Baik, Bu, izin screen. Jadi toh? Izin Ibu Nilu. Mohon dengan ini ketua kelas. Oh, baik, Bu. Sudah kelihatan.
Ibu izin sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan, silakan. Oh ya, terima kasih Bu. Jadi berdasarkan hasil identifikasi dan analisa yang saya lakukan selama saya bekerja di Puskesmas Palele Barat yang berkaitan dengan kurangnya cakupan kunjungan ibu hamil yang datang berkunjung di Puskesmas Palele Barat. Di antaranya itu yang pertama ada isu tentang kurangnya pengetahuan dari ibu hamil tentang pentingnya rutin memeriksakan kehamilan sesuai standar pelayanan ANC. Kemudian yang kedua adalah tidak ada kurangnya dukungan dari suami ataupun keluarga untuk ibu hamil datang memeriksakan kehamilannya. Kemudian yang ketiga yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk ke fasilitas kesehatan. Adapun walaupun ada seperti pustu atau puskesmas pembantu yang ada di desa, ada juga yang jaraknya jauh dari desa, jauh dari ibu hamil tersebut. Karena di Puskesmas Palele Barat itu dia posisinya Bu bergunung-gunung. Kemudian di sini dampak yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan yaitu adalah tidak terdeteksinya atau lambat terdeteksinya resiko-resiko pada ibu hamil baik pada janin maupun pada saat persalinan. Kemudian di sini untuk perumusan dan penetapan isu saya menggunakan yang pertama teknik analisis isu yang berdasarkan teknik APKL, di mana yang pertama saya kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya untuk rutin memeriksakan kehamilan di Vaskes sesuai standar pemeriksaan ANC. Di sini yang pertama A, aktualnya di sini saya memberikan poinnya 4. Kemudian untuk P-nya saya memberikan A-nya saya memberikan poinnya 5, untuk P-nya saya memberikan poinnya 4 atau problematik yang isu yang perlu segera dicarikan solusinya. Kemudian untuk kehalayakannya saya memberikan poinnya 3 dan untuk layaknya saya memberikan poinnya 5, totalnya 16. Kemudian untuk yang kedua, faktor jarak ke fasilitas kesehatan yang membuat ibu hamil tersebut enggan untuk sering datang memeriksakan kehamilannya. Di sini untuk aktualnya saya memberikan poinnya 3, untuk problematiknya saya memberikan poinnya 2, dan untuk kehalayakannya saya memberikan poinnya 2, serta untuk layaknya saya memberikan poinnya 3, total 10. Dan yang ketiga adalah kurangnya dukungan suami dan keluarga. Di mana saya memberikan poin untuk aktualnya saya memberikannya 3, problematiknya 4, dan kehalayakannya 2, serta layaknya 4, jumlah poinnya 13. Setelah saya menggunakan analisis teknik berdasarkan teknik APKL, di sini saya meletakkan peringkat 1-nya kepada kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya untuk rutin memeriksakan kehamilan di Vaskes sesuai standar pemeriksaan antenatal care atau ANC. Kemudian untuk teknik analisis berdasarkan teknik USG atau U adalah urgensi, kemudian S-nya serius dan G-nya grow, di mana untuk yang poin pertama, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya untuk rutin memeriksakan kehamilan, saya memberikan urgennya adalah 4, seriousness-nya 5, dan grow-nya 5. Total ada 14. Kemudian untuk faktor jarak ke fasilitas kesehatan, U-nya saya memberikan 3, S-nya saya memberikan 4, dan G-nya saya memberikan 3. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan suami dan keluarga, saya memberikan poinnya 4, S-nya 3, dan G-nya 5. Dari kesimpulan yang dari tabel teknik USG dan APKL yang saya berikan, di mana saya dapat menarik kesimpulan isu yang saya ambil yaitu yang paling penting, di mana yaitu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya untuk rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan sesuai standar pemeriksaan antenatal care atau ANC. Di sini juga saya menggunakan
Fishbone untuk penyebab dan akibat dari isu tersebut. Saya pertama menggunakan sistem, yaitu di mana kurangnya pengetahuan ibu hamil dikarenakan kelas bumil atau kelas ibu hamil belum maksimal dilaksanakan. Jadi harusnya kelas ibu hamil itu dilaksanakan dalam 1 tahun ada 4 kali. Di Puskesmas Palembang Barat itu belum, biasanya hanya 2 kali. Kemudian ada skill di mana di sini belum optimalnya edukasi yang diberikan oleh bidan. Jadi mungkin saja apa yang bidan berikan ibunya tidak langsung memahaminya. Jadi pengetahuan yang sampai ke ibunya kurang. Kemudian yang terakhir di sini ada surrounding atau lingkungannya, di mana di sini saya letakkan yaitu jarak tempuh yang jauh. Kemudian untuk rekomendasi penyelesaian terhadap isu jika tidak segera diselesaikan, yang pertama di sini saya mengoptimalkan edukasi yang disampaikan bidan yang disampaikan agar dapat dimengerti ibu hamil. Kemudian yang kedua, rutin melaksanakan kelas ibu hamil setiap trimester agar ibu hamil mendapatkan pendidikan kesehatan selama kehamilan, persiapan persalinan, dan masa nifas. Kemudian yang terakhir, melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang jarak rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan agar ibu hamil tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, sampai di rekomendasinya. Bukan edukasi berarti ya Bu ya. Oke, saya kira Bu. Plasma. Terima kasih Bu, izin. Ya, terima kasih. Yang penting semua ada alat analisis yang sudah digunakan ya. Baik, silakan stop share Bu. Selanjutnya masih ada waktu 1 orang lagi dulu ya. Silakan stop dulu Bu. Gitu. Maaf Bu. Sudah Ibu izin. Ya, baik. Terima kasih Bu Kasma. Lalu tadi yang belum siapa ya, Pak Michael belum ya? Ya, silakan Pak Michael. Izin Bu, ada? Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Untuk isu yang saya angkat dan temukan di Puskesmas Lakea, yaitu kasus akut demam berdarah dengue, di mana ini terjadi di bulan Juli sampai September tahun 2022 dengan terdapat 12 kasus positif dan 10 kasus suspek. Kemudian saya menentukan penyebab-penyebab terjadinya isu berdasarkan Fishbone, di mana saya mengambil tiga isu, yaitu banyaknya tempat perkembangbiakan jentik nyamuk, kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD, terus kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Untuk penilaian kualitas isu, saya menggunakan USG, yaitu untuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD di peringkat pertama, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan di peringkat kedua, dan tempat perkembangbiakan jentik nyamuk itu peringkat ketiga. Jadi saya mengambil prioritas, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD. Kemudian masalah
masalah atau dampak yang akan terjadi jika tidak ditangani. Jika pada individu, bahaya dan komplikasi yang terjadi yaitu pendarahan akibat kebocoran plasma darah, kemudian sindrom shock Dongue. Kemudian untuk perluasan penyakit endemik pada masyarakat, itu dapat menimbulkan kerugian waktu, materi, bahkan dapat merenggut nyawa. Untuk rekomendasi masalah, yaitu memberikan edukasi, kemudian menghimbau kepada warga untuk selalu menggunakan kelambu pada tempat tidur, menetapkan program 3M, menguras, menutup, dan mendaur ulang, kemudian melakukan fogging, kemudian kerja bakti. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bagus ya, ada beberapa rekomendasinya jadi juga dalam bentuk edukasi ya, Pak Men. Oke, baik. Masih ada ya, Lolit tadi belum? Masih bisa efektif, Pak Lolit ya? Sudah masih ada waktu sedikit. Oke, silakan. Mohon Bu, saya lagi pakai HP sekarang. Tapi bisa share screen? Nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Bisa. Oh, bisa, silakan. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti nggak usah ya, Pak Lolit ya. Nanti saya periksa saja. Oke, yang belum tadi siapa, Ibu Nilu tadi sudah? Sudah ya? Vina? Sudah, Bu. Oh, Vina belum. Vina yang belum. Izin, Bu, mau ke depan sebentar. Soalnya ada pengantar paket. Oh ya, silakan. Tapi Ibu Vina sudah ya. Ibu Miftah sudah, Pak Budi sudah, Bu Novi, Pak Lolit pakai HP. Udah, nggak usah. Oke. Baik, saya kira kalau misalnya selesai, tadi ada beberapa. Tadi sedikit saya simpulkan kembali bahwa kita akan menggunakan beberapa alat analisis untuk menapis isu ya. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan APKL, kita bisa menggunakan USG, kita bisa menggunakan apalagi Astrid ya, itu namanya tapisan masalah. Tapisan masalah alat digunakan untuk menapis masalah-masalah yang terjadi di apa yang akan kita identifikasi. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan sebab akibat, bisa menggunakan fishbone, kemudian kita bisa buat causal map atau mind map. Ya, bisa mind map. Nah, setelah itu kita bisa mencari alternatif solusi, bisa menggunakan SWOT atau TWOS atau TWAR, itu bisa semua digunakan. Nah, ini boleh dipilih salah satunya yang paling bisa saja kita buat ya. Jadi tidak mesti semuanya harus kita pakai, tidak. Hanya yang bisa kita pakai, yang memang kita bisa familiar untuk kita gunakan ya. Nah, setelah itu kita lakukan analisis SWOT, TWOS, habis itu ambillah McNamara untuk membuat atau mengambil suatu keputusan paling prioritas ya. Bisa menggunakan McNamara tadi. Apa yang paling efektif, apa yang paling efisien, dan biayanya lebih terjangkau. Nantinya. Nah, jadi teman-teman terus menggali kira-kira masalah apa yang akan diambil dan prioritas-prioritas, dan pastikan juga teman-teman nanti harus adaptif, artinya harus memikirkan sesuatu hal yang ada inovasinya. Jadi inovasi ada kebaruannya, bermanfaat, dan tentu bisa direplikasi. Nah, sehingga nanti aktualisasi yang kita lakukan benar-benar hal yang dibutuhkan oleh organisasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, baik teman-teman sekalian, karena kita ini sudah azan di Kota Palu, jadi kita akhiri sesi kita untuk pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih atas partisipasinya, semuanya luar biasa, semua penugasannya dikerjakan sesuai dengan harapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, saya serahkan ke evaluator. Silakan Ibu Vivi. Iya, baik Bu. Baik, terima kasih Ibu Isna atas materinya hari ini. Baik, untuk peserta Ketua boleh laporan. Lapor peserta CPNS Kabupaten Buol Angkatan 40 kelompok 3 telah melakukan pembelajaran. Laporan selesai. Oke, dengarkan diakhiri dengan doa. Silakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, baik, terima kasih Bu Vivi, Ibu Ya, terima kasih, Bu terima Isna. kasih. Oke, dari BKPSDN Buol, terima kasih Bu atas kesempatannya pada hari ini, teman-teman. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.